Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latiful khabir, al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat wal majazilah bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man shalla wa shoma wa tahajjada wa qama wa ahyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallah hiya khairun wasilah nataqarrabu biha ila khaliqana yaumul qiyamah, yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapak tilasi langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalanya telinga itu bosan untuk mendengarkan nasihat, muak, jemu, letih. Ada kalanya akal itu tidak lagi bisa diajak untuk berpikir, susah, payah karena sudah terlalu penuh dengan berbagai macam maklumat, informasi, penderitaan dan kesusahan. Tapi Allah memberikan jalan lain untuk supaya nasihat itu sampai ke dalam hati melalui kisah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqsusil qasasa", ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, biarkan mereka berpikir, biarkan mereka merenung sejenak. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup, hati mereka masih bisa diajak untuk berkompromi. Mungkin kalau dinasihati tidak lagi masuk karena telinga sudah tersumbat. Mungkin kalau diajak diskusi sudah tidak masuk, tidak mempan, saking penat dan lelahnya penderitaan. Tapi kisah-kisah masih menyentuh ke dalam hati sanubari manusia, karena nafas masih berhembus, hayat masih berada di kandung badan. Bagi yang lama tidak punya dikarunia anak, maka bacalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah bosan, tidak pernah muak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang solih. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 86 tahun lamanya. Menikah dengan Sarah tidak juga dikarunia anak. Menikah dengan Hajar, anak juga tidak kunjung datang. Mereka mengatakan istrinya mandul. Mereka katakan takkan mungkin punya anak karena tulang sudah rapuh, kepala sudah diselimuti oleh uban. Mustahil punya anak. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya Allah berikan anak. Bukan cuma istri yang muda itu yang melahirkan anak, istri yang dikatakan semua orang mengatakan takkan mungkin punya anak, mustahil punya anak. 13 tahun setelah kelahiran Ismail, Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Ketika itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setan berbisik, mengapa dia yang pacaran, dia yang berzina, sekali berhubungan kelamin langsung punya anak? Mengapa dia yang melakukan hubungan tidak halal, tidak ada akad,
tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada izin orang tua. Mengapa begitu mudah? Memang itulah kerjaan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas la'atiyannahum baina aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri. Memang begitulah kerjanya setan dari bentuk jin. Syayatinul jinni wal ins, adapun setan yang berbentuk manusia, yang kerjaannya menghangat-hangatkan hati, memanas-manaskan perasaan sehingga mendidih, bergejolak sampai pada mencaci Tuhan. Maka beristighfarlah, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kisah-kisah mereka bagaimana susahnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berilah aku turunan yang baik ya Allah. Allah beri keturunan yang baik, anak itu bernama Yahya. Seorang perempuan lama tak punya anak, namanya Hana. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, ya Allah, inni aku nazartu, bernazar, ma fi batni muharrara. Kalau aku punya anak, kalau aku bisa mengandung, anakku ini akan kujadikan muharrara, khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan menjadi petani, dia tidak akan kusuruh untuk bercocok tanam, dia tidak akan mencari ikan di tengah laut menjadi nelayan, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan, dia hanya akan kujadikan muharrara, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Hidupnya hanya akan menjadi pelayan rumahmu ya Allah. Dia tidak akan kerja lain. Kuwakafkan anakku ini untukmu ya Allah. Fataqabbalaha rabbuha, Allah kabulkan doanya, biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa inni sammaituha Maryam, anak itu aku beri namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, bukan hanya kepada dia, tapi wa dzurriyyataha, sampai kepada anak cucunya, minasyaitonir rajim, supaya jangan sampai dia diganggu, digoda oleh setan yang terkutuk. Begitulah mereka orang-orang yang solih. Ibrahim, Zakaria, Hana, suaminya Imran. Satu surah khusus untuk mereka. Nama suaminya Imran, istrinya Hana. Hana melahirkan anak Maryam, Maryam melahirkan anak Isa. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang dipilih oleh Allah, tapi hidup mereka juga penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Lalu siapakah kita yang baru sekali dua kali menempelkan kening ke lantai, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, merasa hidup mesti senang, merasa hidup mesti tenang, hidup mesti kenyang, padahal kita tak layak untuk menenteng sendal alas tapak kaki mereka. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Bagi yang hidupnya selama ini berada di istana yang megah nan cantik, penuh dengan emas, berlian, permata, harum semerbak, tiba-tiba tercampak dan terbuang, maka bacalah kisah Musa alaihissalam. Dibesarkan di istana Fir'aun, lengkap dengan pelayanan, makanan, pakaian, terjaga bersih rapih, penuh dengan dayang-dayang, sampai akhirnya dia melihat ada dua orang yang berkelahi. Fawakadzabu Musa, Musa melerai, jangan kalian bergaduh, jangan kalian berkelahi. Tapi kedua orang ini tidak juga menghentikan perkelahiannya. Fawakadzabu Musa, Musa meninju dan memukulnya. Orang yang dipukul itu mati, dan kebetulan yang mati itu adalah masyarakat kelas atas, masyarakat keluarga Fir'aun. Musa takut, dia pergi bernaung di bawah kayu yang rindang sambil berpikir meninggalkan istana Fir'aun yang megah, gagah perkasa. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat dari Buraq turun ke bawah, lihat ada pohon rindang di tengah gurun pasir. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, pohon apakah itu Jibril? Jibril menjawab, itu adalah pohon tempat bernaungnya Musa ketika dia terusir dari istana Fir'aun. Ayah tidak ada, ibu tidak ada, istri tidak punya, apalagi anak, sebatang kara, terbuang jauh dari istana, satu-satunya berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama Allah, hatinya menjadi ramai walaupun dia di tengah kesunyian. Orang yang bersama Allah, dia bahagia walaupun di dalam kesusahan, di dalam penderitaan.
Orang yang bersama Allah tidak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa. Bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan Dia, siapakah Dia? Al-Hayyu, Maha Hidup. Bersama dengan Dia, siapakah Dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia yang tidak pernah mengantuk, Dia yang tidak pernah tidur. Ternyata itu hanya skenario Allah. Allah ingin melepaskan Musa dari kungkungan harta benda, dari cengkraman kekuasaan Fir'aun terlaknat. Allah ingin mempertemukan Musa dengan guru yang bijaksana, yaitu Syuaib. Dari kejauhan Nabi Musa melihat orang ramai, ternyata mereka mengantri mengambil air di sebuah sumur tua yang pintunya tertutup batu besar. Tidak sanggup mereka menggeser batu itu walaupun mereka berkumpul beramai-ramai. Musa dengan kekuatan yang dititipkan Allah menggeser batu itu dengan mudahnya. Tutup sumur, pintu terbuka. Nabi Musa melihat ada perempuan yang jauh di barisan belakang. Dia panggil perempuan itu untuk mengambil air. Ternyata perempuan itu membalas budi Musa. Dia mengajak Musa untuk berjumpa dengan ayahnya, karena ayahnya lama mencari penggembala kambing. Apa kata si anak? Inna khairal man ista'jarta qawiyul amin. Kalau kau ingin mencari penggembala kambing ayah, selama ini kau susah mencari anak muda, maka pilihlah anak muda ini. Dia orangnya jujur dan amanah. Dari mana kau tahu tadi dia orang yang jujur dan amanah? Ketika dalam perjalanan tadi, aku di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, lekuk tubuh terlihat. Dia suruh aku ke belakang dan dia ke depan. Dia tidak ingin melihat yang dilarang oleh Allah SWT. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang laki-laki ingin menggeser batu besar dari pintu sumur yang tertutup. Tak sanggup mereka sampai dia datang. Akhirnya pintu sumur terbuka. Akhirnya Musa dinikahkan dengan anak Syuaib dengan mahar thamaniyata hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya menggembala kambing. Musa ulul azmi, banyak manusia tapi tak banyak manusia yang dipilih menjadi nabi. Banyak nabi tapi tak banyak yang dipilih menjadi rasul. Banyak rasul tapi tak banyak yang dipilih oleh Allah SWT menjadi ulul azmi. Musa salah satu ulul azmi. Musa yang diajak oleh Allah SWT untuk berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi sungguh pun begitu dia juga pernah merasa terasing, kesunyian, kesepian, tercampak, terjatuh dari istana yang megah. Lalu siapakah kita? Kita sedang diajak Allah SWT untuk membanding-bandingkan diri dengan orang-orang yang solih, yang hebat-hebat itu. Masih jauh penderitaan kita, kesulitan kita dibandingkan mereka. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji oleh Allah SWT. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, tapi hidup mereka juga penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir kembali kepada Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, bacalah terjemah, bacalah kisah-kisahnya, menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.